bapak-bapak, ibu-ibu yang masih sedang menunggu, baik menunggu diperiksa dokter maupun menunggu obatnya, saya pergunakan kesempatan ini sedikit untuk menolong bapak-bapak, ibu-ibu ya. Memang kalau kita sudah mengidap penyakit yang cukup berat, ya memang harus pergi ke dokter gitu ya. Tapi ada beberapa penyakit yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu obati di rumah. Umpamanya mendadak malam-malam buang-buang air besar ya, mencret begitu ya. Itu bisa bapak ibu tangani sendiri di rumah. Atau ada luka umpamanya, luka lalu ada sakit tenggorokan umpamanya gitu ya. Itu sebenarnya bisa diobati dengan mudah. Nah, di tangan saya ini ada contohnya di sini. Ini adalah bubuk arang. Ya. Bubuk arang ini saya bikin sendiri. Saya beli arang yang dijual di warung. Semua kita kenal itu kan. Arang kayu atau arang batok kelapa, tapi yang penting cara buatnya sama ya. Jadi bukan kayu yang dibakar atau batok kelapa yang dibakar dengan api, bukan itu ya. Tapi arang yang biasanya sudah dijual di warung itu. Jadi ini batok arang atau arang kayu tadi itu digiling ya, digiling atau ditumbuk atau digerus tadi itu sampai jadi seperti bubuk ini. Itu halus ya, harus dibikin halus. Kalau sudah itu diayak, ada ayakan tepung di rumah. Kalau tidak ada ayakan tepung, boleh dari kain apa itu, kain kas atau kain yang tipis itu ya. Nah, kain salingan itu ada. Ya, jangan salingan santan. Kalau salingan santan itu masih terlalu kasar. Ya. Ini bubuk arang seperti ini, ibu bisa gunakan untuk mengatasi diare atau becek. Ya. Minumlah itu bubuk arang itu 3 kali atau 4 kali satu hari. Dan ini tidak ada apa ya, tidak ada bahayanya, tidak ada efek samping. Dan ini akan keluar juga nanti hitam ya, seperti arang itu kotoran kita gitu. Ini murah kan, tapi juga sangat apa? Sangat efektif atau sangat espleng ya. Jadi sekarang saya tunjukkan supaya ibu bapak bisa melihat dan mengetahui, sebab sekarang ini kalau kita berbicara mengenai obat itu memang mahal-mahal. Jadi ya memang dokter itu nggak bisa disalahkan, karena memang bukan dia yang bikin apa, bikin obat dari luar ya. Dokternya sudah berusaha menolong selama mungkin, bahkan ada orang yang dikasih spray gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga dia harus menggunakan obat, dan obat itu mahal dibeli. Di sana itu tidak ada alasan kita spray obatnya. Nah, ini murah dan efektif, tidak ada bahayanya. Semua orang bisa buat. Tidak perlu kita harus pendidikan dokter dulu baru boleh pakai ini. Jadi kalau ada luka-luka, borok, ataupun kulis-kulisan gitu, taburin aja ini apa, arang, atau campur dulu arang itu menjadi seperti apa, seperti bubur gitu ya, lalu taburin dengan arang itu. Nanti dalam waktu dekat itu akan sembuh. Baru ini saya mau tunjukkan dulu.
Baru-baru ini ada seorang anak muda yang datang berobat di sini. Kira-kira mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Dia datang dengan tangannya bonyok. Ya seperti ini sudah sembuh. Ini sudah sembuh ini. Itu kita obati di sini dengan bubuk arang yang sudah dibikin seperti bubur tadi. Malam hari itu dia berobat di sini. Malamnya dia sudah bisa tidur dengan nyaman, dan 3 hari kemudian dibuka sudah pada rontok itu yang keropeng-keropengnya semua, dan sesudah 1 minggu sudah bersih. Jadi barangkali nggak sampai setengah kilo atau apa arang dia bikin ya. Jadi murah. Padahal kalau ke dokter barangkali obatnya itu sudah berapa banyak. Jadi sengaja kita sebutkan ini supaya Bapak Ibu bisa menolong apa? Dirinya sendiri. Jadi kalau umpamanya sakit tenggorokan, sering begitu kan, susah, batuk, boleh dikocok itu bubuk arang tadi di dalam 1 gelas, lalu kumur-kumur begitu, kemudian ditelan, tidak usah buang, jangan dibuangkan ya. Dalam 2-3 hari atau paling lama 3 hari itu sudah akan sembuh. Padahal mungkin nggak sampai 1 bungkus ini habis. Gitu. Jadi ini luka umpamanya terpotong, ya taruh itu. Tapi saya hanya ingatkan kalau luka yang dalam jangan taruh langsung ditaburin arangnya. Sebenarnya dia berbahaya. Cuma nanti arangnya itu akan tinggal di apa? Di dalam apa ini gitu ya. Ya itu kalau di paha barangkali atau di tempat yang tersembunyi mungkin tidak apa gitu. Tapi kalau kebetulan yang luka ini nanti jadi hitam di sini begitu, wah jadi nama kita lain lagi nanti ya. Sebentar, Bapak sudah saya memanggil Bapak Sudarsono. Kemudian kalau menghadapi sakit-sakit mah gitu ya, gembung-gembung perutnya, seperti susah apa, seperti baru makan sedikit sudah ya, arang paling bagus apa ya? Bagaimana Pak? Ya, jadi sampai di situ ada pertanyaan. Sudah Pak? Ya. Sebentar, Itu kita kan. sebentar Pak, Ibu Min. Kan setelah giling itu arangnya, itu tahannya berapa bulan itu kita simpan? Sebenarnya tidak ada apanya, tidak ada kadaluarsanya, asal disimpan di tempat yang tertutup rapat. Kenapa? Karena kalau terbuka-buka, dia akan menyerap apa ini, kotoran yang ada di udara ini. Jadi sifatnya dia adalah menghisap itu apa? Racun dari penyakit itu maupun mangkusan, dan juga ya segala polusi yang ada. Jadi makanya kalau sudah digiling, diayak halus, disimpan dalam botol tertutup. Jadi kalau nanti sudah mau dipakai, dibuka, diambil, terus langsung tutup lagi dulu. Tadi langsung diambil. Baik, ada lagi itu laptop.